Kusnan, Nggih. di Surabaya itu kan ada rencana pembangunan PSN, di mana sebagian masyarakat, mungkin beberapa kelompok masyarakat itu menolak dengan berbagai macam alasan. Bagaimana Pak Kusnan sebagai Ketua Paguyuban Arek Surabaya menanggapi pembangunan PSN ini? Mungkin saya berbeda dengan kawan-kawan yang kontra dengan PSN kan gitu ya. Sebab saya melihat banyak hal di pembangunan itu ternyata banyak manfaat. Saya bingung yang ditakutkan kawan-kawan yang kontra ini apa kan gitu. Soal nelayan yang tidak ada penghasilan, kerusakan ekosistem atau apapun. Kalau saya melihat pertama kajian tentang ekosistem. Kajian ekosistem yang saya ketahui ya, yang dari ITS tidak ada permasalahan. Yang kedua nelayan. Kita bisa melihat kalau orang Surabaya golek iwak, kulaan ikan, coba tanya di Pasar Pabean. Kira-kira itu ikan dari mana? Itu bisa menjadi patokan. Kalau ikan mereka yang dapat di Pasar Pabean itu kebanyakan kenjeran, cantik sekali. Tapi ketika saya di sana, ikan-ikan itu terbanyak dari luar kota semua, dari Malang, Probolinggo, Banyuwangi. Mana yang ditakutkan? Kan gitu. Sedangkan kalau saya melihat para nelayan di sana tidak sekeluruhnya loh ya. Perahu-perahu mereka adalah perahu wisata. Mungkin mencari ikan di sekitar situ. Dan ketika saya baca beberapa masukan dari waktu dulu di Komisi A juga disediakan tempat rumah di Pulau Baru tersebut kan gitu. Untuk para nelayan yang tidak bisa mencari ikan banyak disediakan pekerjaan di situ. Diberikan pinjaman sebuah kapal besar untuk betul-betul menjadi nelayan yang bisa melaut ke laut lepas. Yang ditakutkan sekarang apa? Kan gitu. Ya, sementara kan gini Pak Yan, banyak alasan, salah satu nih kerusakan ekologi, terus sandang pangan para nelayan tadi. Kerusakan ekologi sudah terjawab bahwa sudah ada bukti tidak ada kerusakan. Yang mau renang di Kenjeran itu kira-kira siapa? Kan gitu. Kerusakan ekologi mana? Coba data dari ITS tentang kerusakan ekologi. Sudah ada kajian? Tidak ada. Terus nelayan yang mana maksudnya? Nelayan yang ke tengah. Mana ada di situ? 1, 2 lah. Dan itu sudah disiapkan. Kalau memang itu terjadi, disiapkan sebuah tempat, sebuah perahu yang amat besar untuk betul-betul mencari ikan di tengah. Dan itu bisa mendapat pinjaman dari para investor. Ini 72 triliun. Pemasukan besar untuk kota ini. Berapa nanti tenaga kerja yang ada di situ? Itu yang harus kita berikan masukan juga. Kita boleh berbeda, tapi kita harus tahu bahwa untuk mencari donatur segitu tuh tidak gampang, Mas. 72 triliun. Berapa nanti pemuda yang bisa dipekerjakan di situ? Berapa nanti nelayan yang katanya nganggur bisa dikerjakan di situ? Itu juga yang harus dipikirkan kawan-kawan. Maaf, mungkin saya berbeda sendiri dengan kawan-kawan, tapi itu yang saya pikirkan. Arek Surabaya, pemuda Surabaya akhirnya nganggur. Tempat di situ. Di situ katanya akan disediakan rumah bagi nelayan juga. Mana yang harus ditakutkan? Kan gitu. Sebenarnya kita harus bersyukur lah kan gitu. Ada sebuah ekonomi baru nanti ada di situ. Pemuda-pemuda penganggur katanya yang nelayan yang nggak bisa nelayan akan disewakan perahu yang besar sekali untuk menjadi nelayan yang benar-benar mencari ikan di tengah laut kan gitu. Salah satu alasannya yang saya ketahui mereka menolak karena Surabaya dengan adanya PSN ini Surabaya terancam banjir. Terancam banjir? Iya, karena Surabaya itu lebih rendah daripada anunya itu. Kalau bilang banjir itu mulai sudah tahun keberapa kita banjir, bukan banjir, Mas. Rob. Kalau rob menjadi alasan itu sudah tidak
apa itu sudah tidak masuk akal lagi kan gitu. Rob itu bulanan, pasti tahulah kan gitu. Banjir untuk di tengah kota ini bukan banjir, air yang menggenang, habis itu surut. Apa untuk pembutangan pulau-pulau itu tidak ada kajian? Bukan Kusnan yang bangun itu, tapi orang-orang besar kan gitu. Bukan hanya sekedar tukang yang bangun itu, pasti ada kajian. Bangun gitu gimana caranya supaya apa itu kota ini gak banjir, bagaimana pulau-pulau yang dibangun ini tidak banjir, pasti ada kajian. Bukan saya yang mengkaji, bukan kawan-kawan itu yang mengkaji, Kalau tapi dari- pasti orang-orang yang cerdas. Kalau dari sisi ekonomi ya mungkin pertumbuhan ekonomi apa dampaknya ke Surabaya? Oh, kalau saya melihat, andai kan itu terjadi, dampaknya besar sekali untuk memasukkan apa itu untuk ekonomi di Surabaya. Nggak mungkin lah mereka akan apa itu ngambil pekerja dari luar kota, pasti dari orang-orang Surabaya, dari orang-orang sekitar Kenjeran, kan gitu. Ketika diterangkan di komisi A dulu saya dengar tempat apa itu orang-orang nelayan akan disediakan tempat rumah yang ada di situ, dipinjami modal untuk apa itu menjadi nelayan yang benar, penyewaan perahu yang besar untuk menjadi nelayan yang besar, ada cold storage untuk ikan-ikan segar bisa diekspor. Di situ ada sekarang cold storage nggak ada, yang ada ikan bakar kecil-kecil